Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan namaku Alvina Elsa dari Prodi Pendidikan Ekonomi FKIP Huamka. Pada materi kali ini, aku akan menjelaskan tentang materi rekonsiliasi dan menjelaskan apa itu rekonsiliasi serta pengertian-pengertian lainnya dan kegunaan rekonsiliasi pada akuntansi keuangan serta menjelaskan cara mengerjakan rekonsiliasi dan memberikan contoh-contoh soal yang akan kita bahas nanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekonsiliasi bank, yaitu pengertian rekonsiliasi bank adalah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa catatan keuangan internal suatu perusahaan sesuai dengan laporan rekening bank. Proses ini penting untuk memastikan akurasi dan konsistensi dalam catatan keuangan, mengidentifikasi kesalahan atau penipuan, serta memastikan bahwa semua transaksi telah dicatat dengan benar. Lalu, secara umum, rekonsiliasi bank adalah serangkaian kegiatan untuk membandingkan catatan transaksi pada kas perusahaan dengan pencatatan bank atau rekening koran. Pada umumnya, rekonsiliasi dilakukan karena ditemukan adanya perbedaan data antara kedua kas tersebut. Rekonsiliasi bank merupakan bentuk verifikasi dalam proses pencocokan data saldo perusahaan dengan catatan keuangan yang terkait dari pihak bank. Secara sederhana, rekonsiliasi bank didefinisikan sebagai proses penyesuaian informasi catatan keuangan menurut perusahaan dan juga menurut pihak perbankan. Pada umumnya, pihak bank secara berkala akan mengirimkan statement berupa laporan rekening koran di mana di dalamnya terdapat berbagai catatan informasi transaksi. Informasi transaksi tersebut menjadi bukti transaksi oleh nasabah ataupun perusahaan dalam periode tertentu. Dengan adanya bukti transaksi antara pihak bank dan nasabah, maka perusahaan pun bisa mengetahui kekeliruan atau kesalahan yang terjadi antara kedua belah pihak. Lalu di sini ada langkah-langkah rekonsiliasi. Yang pertama, dapatkan laporan bank. Yang kedua, cocokkan saldo akhir. Ketiga, identifikasi perbedaan. Keempat, sesuaikan saldo buku besar. Yang kelima, sesuaikan saldo bank. Lalu yang terakhir, dokumentasi rekonsiliasi. Adapun manfaat dari rekonsiliasi. Yang pertama, akurasi keuangan. Menjamin keakuratan catatan keuangan perusahaan. Yang kedua, deteksi kesalahan, membantu mendeteksi kesalahan pencatatan dan transaksi yang tidak sah. Yang ketiga, kepatuhan regulasi, memastikan kepatuhan terhadap peraturan keuangan dan persyaratan audit. Yang keempat, manajemen risiko, mengurangi risiko kesalahan keuangan dan penipuan. Lalu yang terakhir, pengambilan keputusan, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dengan menyediakan data keuangan yang akurat. Di sini ada daftar yang berisi penyebab-penyebab selisih saldo kas menurut catatan perusahaan dengan catatan bank. Ada cash in transit, blank check, penagihan oleh bank atau inkaso, outstanding check, pendapatan dan pembebanan biaya dari bank, lalu ada kesalahan. Lalu di sini ada contoh soal yang akan kita bahas mengenai bagaimana caranya mencatat rekonsiliasi bank pada akuntansi keuangan. Di sini kita baca dulu soal untuk mengetahui bagaimana cara menulis laporan rekonsiliasi bank. Di sini ada PT Surlaprof menyimpan dananya di Bank AA pada awal bulan Februari 2017 saat menerima rekening koran dari Bank AA. Akuntan PT Surlaprof melihat perbedaan antara saldo kas di bank menurut catatannya dengan saldo kas menurut rekening koran. Menurut catatannya, saldo kas pada akhir Januari 2017 adalah sebesar Rp4.500.000, sedangkan menurut rekening koran Bank AA adalah sebesar Rp54.400.000. Nah, setelah diperiksa kembali, akuntan perusahaan tersebut menemukan beberapa informasi tambahan yang terkait dengan perbedaan saldo tersebut. Lalu di sini ada gambaran bagaimana cara mengerjakan rekonsiliasi bank tersebut. Lalu di sini ada bagaimana cara menuliskan laporan rekonsiliasi bank. Di sini ada perbedaan saldo per laporan bank
dan ada saldo kas perusahaan. Di soal yang pertama tadi, setoran kas ke bank tanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp15.200.000 belum dicatat oleh bank. Nah, itu masuknya ke saldo perlaporan bank, dinamain setoran dalam perjalanan sebesar Rp15.200.000. Lalu soal yang kedua, tagihan PT Surlaprov kepada PT BB sebesar Rp9.600.000 yang dilakukan Bank AA telah berhasil dan PT Surlaprov belum mengetahuinya. Nah, itu masuk ke saldo kas perusahaan, dinamain penagihan piutang oleh bank. Lalu soal yang ketiga, ada pendapatan bunga bank sebesar Rp1.200.000 belum dicatat PT Surlaprov. Nah, itu juga masuknya ke saldo kas perusahaan, dinamain dengan kesalahan pencatatan sebesar Rp1.200.000. Lalu di soal keempat, ada beban administrasi bank sebesar Rp300.000 belum dicatat PT Surlaprov. Itu masuknya ke saldo kas perusahaan, dikurangi dengan dinamai beban administrasi sebesar Rp300.000. Nah, itu cara menulisnya dikurung. Lalu ada cek yang diterima PT Surlaprov pada tanggal 25 Januari yang lalu dari PT Maju sebesar 4 juta. Ternyata tidak ada dananya. Nah, itu pun masuknya saldo kas perusahaan, dinamain dengan cek kosong sebesar 4 juta. Itu pun sama, ditulisnya dengan cara ditutup kurung. Nah, lalu ada cek yang telah dikeluarkan PT Surlaprov pada akhir bulan Januari yang lalu sebesar Rp13.600.000. Ternyata oleh pemegangan belum dicairkan. Nah, disitunya dimasukkan pada saldo perlaporan bank dengan dinamai cek beredar sebesar Rp13.600.000. Itu pun sama, memakai tutup kurung. Intinya yang dikurangi itu pakai tutup kurung. Nah, jadi setelah semuanya sudah dicatat, kita akan menghitung dari masing-masing saldo akhir pada bank dan saldo akhir kas, apakah dari keduanya itu sudah sama atau balance. Nah, jadi jika saldo yang benar baik menurut perusahaan maupun menurut bank adalah sebesar 56 juta dan telah diketahui saldo yang benar, maka harus dibuat jurnal penyesuaian berdasarkan perhitungan di atas. Untuk membuat jurnal penyesuaian, cukup diperhatikan sisi perusahaannya saja ya. Pada intinya, di setiap akhir bulan, perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi bank untuk mencocokkan informasi saldo yang tercatat dalam buku besar dan rekening koran bank. Kegiatan ini bertujuan untuk merapikan laporan keuangan perusahaan sehingga menjadi lebih akurat serta mengetahui setiap pengeluaran dan penerimaan yang terjadi. Rekonsiliasi ini juga bertujuan untuk menemukan selisih antara buku besar dan rekening koran, serta menemukan penyebab perbedaan saldo tersebut. Di sini ada beberapa buku referensi yang menjadikan patokan saya untuk memahami bagaimana cara melakukan rekonsiliasi bank dan cara memahami materi rekonsiliasi bank. Bila ada salah kata dan salah penjelasan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.